Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Perkenalkan, nama saya Rizka Priyanti, saya dari kelas 4 BPA, jurusan Administrasi Bisnis Program Studi D4 Usaha Perjalanan Wisata, di mana saya ditugaskan mata kuliah keimigrasian dan kepabeanan untuk menjelaskan informasi mengenai cara membuat visa, izin kunjungan atau tinggal, kemudian biayanya, dan juga peraturan imigrasi. Dan saya mengambil di negara Korea Selatan. Baiklah teman-teman, simak baik-baik ya informasi ini. Dan yang pertama saya akan membahas mengenai cara membuat visa Korea Selatan. Selama pandemi COVID-19, visa yang bisa diajukan hanya visa pekerja, visa pelajar, visa bisnis, atau visa kunjungan keluarga. Visa kunjungan wisata Korea Selatan masih belum dibuka. Pemerintah Korea mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan orang asing yang masuk ke Korea harus membawa konfirmasi negatif PCR atau hasil tes swab. Cara membuat visa Korea, visa atau disebut dengan tanda bukti izin berkunjung ke suatu negara, merupakan persyaratan yang wajib harus dimiliki sebelum pergi ke suatu negara. Memang ada beberapa negara yang membebaskan visa untuk wisatawan yang ingin datang ke suatu negara. Namun ada juga negara-negara yang mewajibkan wisatawan untuk memiliki visa. Dalam hal ini, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mewajibkan wisatawan memiliki visa sebelum berkunjung ke negaranya, baik untuk urusan kekeluarga dan juga sekadar berlibur. Oke teman-teman, untuk yang ingin berlibur ke Korea Selatan harus memperhatikan langkah-langkah dan syarat visa Korea Selatan. Yang pertama, tempat mengurus visa Korea Selatan. Untuk mengurus visa Korea Selatan tidak lagi bisa dilakukan di Kedutaan Besar Republik Korea Selatan. Dari tanggal tersebut kamu bisa mengurusnya di Korea Visa Application Center yang berada di lantai 5 Mall Lotte Shopping Avenue Kuningan, Jakarta. Jika sebelumnya di Kedutaan Besar Korea Selatan melayani pengajuan visa melalui 5 buah loket, namun di tempat baru ini Korea menyediakan 12 buah loket agar bisa menangani lebih banyak masyarakat yang ingin mengajukan visa. Selain itu, waktu buka layanan penerima pengajuan visa di Korea Visa Application Center pun diperpanjang dari yang sebelumnya hanya melayani pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 11.00 waktu Indonesia Barat, kini lebih diperpanjang menjadi mulai dari 9.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, memilih jenis visa. Jenis visa Korea ini ada 4, antara lain single visa, kunjungan di bawah 90 hari dikenakan biaya 544.000. Untuk single visa khusus, kunjungan di atas 90 hari dikenakan biaya 840.000. Untuk double visa, kunjungan sebanyak 2 kali berlaku hingga 6 bulan dikenakan biaya sebesar 952.000. Dan untuk multiple visa, kunjungan berkali-kali dengan masa berlaku 5 tahun dikenakan biaya 1.224.000. Dan cara yang ketiga, melengkapi syarat visa Korea. Penting banget sebelum mengajukan pendaftaran dan mengisi formulir visa Korea, kamu harus melakukan pengecekan ulang mengenai kelengkapan data yang dibutuhkan. Tidak lengkap dokumen, pembuatan visa bisa jadi visa yang diajukan ditolak. Dengan adanya kelengkapan dokumen, visa proses penyetujuan akan berjalan dengan lancar dan kemudian disetujui semakin besar. Berikut adalah syarat visa di Korea Selatan. Yang pertama, mengunduh formulir pendaftaran dengan foto yang sudah ditempel, foto berukuran 35x45 dengan background putih, dan juga jangan lupa membawa cadangan foto untuk antisipasi, dan kemudian paspor asli dan fotokopi paspor berupa halaman identitas cap negara yang telah dikunjungi.
dokumen bukti kekeluargaan atau kartu keluarga, kemudian surat keterangan kerja dan fotokopi SIUP tempat bekerja, kemudian surat keterangan mahasiswa pelajar bagi yang masih sekolah, fotokopi bukti keuangan SPT PPh 21 atau rekening koran 3 bulan terakhir, dan juga surat referensi bank. Dan untuk lainnya, pelajar mahasiswa wajib melampirkan surat keterangan mahasiswa atau pelajar dan bukti keuangan orang tua. Kemudian untuk ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan, maka wajib melampirkan bukti keuangan suami atau keluarga. Dan sedangkan untuk kamu yang ingin membawa asisten rumah tangga, wajib banget melampirkan surat sponsor dari employer berupa surat keterangan kerja dan kartu keluarga. Untuk ketidaklengkapan dokumen akan memperlambat proses kamu untuk mendapatkan persetujuan visa, sehingga kamu akan diminta untuk melengkapi dokumen tersebut. Dan cara yang keempat, mengisi formulir pendaftaran. Setelah cara membuat visa ke Korea Selatan di poin 1 dan 2 kamu penuhi, maka selanjutnya adalah mengisi formulir pendaftaran yang sudah kamu unduh di aplikasi tersebut sesuai dengan instruksi yang tertulis di lembar formulir pendaftaran dengan data sebenar-benarnya. Dan cara yang kelima, melakukan proses pendaftaran dan pembayaran. Cara membuat visa Korea berikut adalah dengan menyerahkan berkas pengajuan visa Korea. Jangan lupa mengenai jam bukanya dan jangan datang terlalu sore. Lalu proses yang kamu ajukan selama di Korea Visa Application Center antara lain adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, membayar biaya visa yang sudah kamu pilih. Setelah kamu membayar visa yang dipilih, kamu akan mendapatkan materai untuk ditempel di formulir tersebut. Setelah membayar dan mendapatkan materai, kamu akan diarahkan untuk menuju tempat pendaftaran visa, dan jangan lupa untuk siapkan KTP untuk pengecekan di awal. Lalu mengambil nomor antrian sesuai dengan jenis visa yang kamu pilih dan menunggu hingga nomor antrian kalian dipanggil. Setelah itu kamu tinggal menyerahkan dokumen dan tanda terima yang wajib kamu bawa saat pengambilan paspor dan visa nantinya. Visa yang diajukan akan diproses selama dalam waktu 6 hari kerja. Jadi kamu baru mengambil visa yang sudah di-approve setelah 6 hari kerja, terhitung sejak 1 hari saat pengajuan. Yang cara keenam, cek status visa secara online. Hampir selesai cara membuat visa Korea yang kamu butuhkan. Saat ini mengajukannya. Setelah pengajuan visa, kamu tinggal tunggu visa yang kamu ajukan ini diterima atau ditolak. Dan tidak bisa dipastikan penyebab dari ditolaknya visa tersebut. Untuk itu, kamu bisa melakukan pengecekan secara online melalui website http://visa.go.kr dan isi menu yang dibutuhkan. Ada ketiga keterangan status, yaitu under review, approve, dan rejected. Kalau status pengajuan visa kamu tertulis approve, berarti kamu bisa mengambil paspor dan visa setelah masa 6 hari kerja. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui status pengajuan visa melalui pesan singkat. Korea Visa Application Center menyediakan layanan SMS sebanyak 3 kali. Dan cara yang ketujuh, pengambilan paspor dan visa. Pengambilan paspor dan visa yang disetujui finally, kita ada di proses terakhir dari cara membuat visa Korea ini. Setelah pengajuan visa kamu diterima, maka kamu bisa mengambil paspor dan visa yang kamu ajukan. Berbeda dengan saat penyerahan formulir, pengambilan paspor dan visa hanya berlangsung pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk membawa tanda terima yang diberikan saat proses pengajuan aplikasi pendaftaran. Kamu hanya perlu menaruh tanda terima tersebut di sebuah keranjang dan menunggu giliran kamu dipanggil. Dan sekarang tinggal waktunya mempersiapkan diri untuk liburan dan mengeksplor Korea Selatan. Selanjutnya saya akan membahas peraturan imigrasi ke Korea Selatan di masa pandemi COVID-19. Batasan yang perlu diketahui, yang pertama, penumpang yang memenuhi 1 atau lebih kriteria berikut tidak diizinkan memasuki
Korea Selatan, dan yang kedua bepergian dengan paspor Republik Rakyat Tiongkok yang mencantumkan Provinsi Hubei itu sebagai tempat masalah. Dan yang ketiga bepergian dengan segala jenis visa yang dikeluarkan oleh Konsulat Korea di Wuhan telah mengunjungi Provinsi Hubei dalam 14 hari terakhir. Warga negara Jepang yang tidak memegang visa Korea dikeluarkan pada atau setelah tanggal 9 Maret 2020. Pengecualian pembatasan masuk warga negara Korea Selatan, penduduk tetap, pasangan, dan anggota keluarga langsung diizinkan untuk masuk. Persyaratan masuk tambahan, semua penumpang yang bepergian dari Hong Kong atau Makau harus bepergian dengan telepon seluler yang berfungsi dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Pada saat kedatangan, petugas karantina atau imigrasi setempat akan memverifikasi nomor kontak penumpang. Jika proses verifikasi tidak berhasil, penumpang akan dilarang masuk ke Korea Selatan. Untuk tindakan karantina, semua penumpang yang tiba di Korea harus menjalani karantina selama 14 hari setelah masuk. Orang asing dengan visa jangka pendek atau tanpa tempat tinggal domestik dikenai karantina di fasilitas pemerintah dengan biaya sebesar sekitar 16 juta. Semua penumpang harus menginstal aplikasi Self-Diagnosis Mobile saat memasuki Korea. Dan untuk pembatasan visa, program visa untuk pemegang paspor dan penumpang Indonesia yang bepergian ke Jeju dengan paspor Republik Rakyat Tiongkok telah ditangguhkan. Visa yang dikeluarkan pada atau sebelum 5 April tahun 2020 tidak lagi berlaku, dan pembebasan visa untuk paspor normal untuk sementara ditangguhkan kecuali untuk penumpang yang bepergian dengan kartu perjalanan bisnis APEC. Itulah beberapa syarat dan ketentuan yang perlu kamu jalani jika ingin datang ke Korea Selatan. Namun, untuk warga negara Indonesia yang akan pergi ke Korea Selatan harus melihat peraturan pemerintah setempat tentang batasan perjalanan. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Semoga informasi penting ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Saya akhiri, nun wa qalami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.